Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita tercinta. Nah, aku habis nge-gym nih. Gede gak guys? Sembunyikanlah ototmu, sembunyikanlah seluruh yang kamu punya agar kamu bisa berkelihatan menjadi orang yang bernilai di mata Tuhan dan di mata orang lain. Kita sebagai manusia seringkali memandang bahwa orang yang bernilai itu harus seperti ini. Orang yang punya value itu harus punya harta, kekayaan, mobil mewah, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah stigma orang yang terlalu sempit dalam memandang definisi dari kata value atau bernilai. Bagaimana sendiri sebagai diriku yang sekarang yang ingin merubah segala hal yang dari tadinya seperti ini dan seperti itu. Dan tidak cuma mengubah dari segi eksternal, tapi kita juga perlu mengubah diri kita dari segi internal yang kita miliki sekarang. Dan ini adalah salah satu yang perlu kita ubah, yaitu dari cara kita mendefinisikan dari kata value sendiri. Nah, stigma orang kan membahas kalau value itu seperti itu. Nah, kalau menurut Tuhan, value itu adalah sesuatu yang diusahakan atau diupayakan dari manusia dalam menjalankan sehari-harinya. Gue bukan tokoh agama ya, gue bukan tokoh agama, gue bukan tokoh yang agamis dan yang bisa ngasih kalian dalil apapun. Tapi di sini aku bakalan memberikan sedikit sudut pandangku sebagai seorang muslim, yang dimana bagaimana cara seharusnya kita mendefinisikan dari arti kata bernilai ini. Oke. Ketika kita memandang diri kita sebagai orang yang tidak value, pasti di pikiran kita kalau aku ini bukan orang yang punya nilai atau harga diri apapun karena aku belum punya mobil, karena aku belum punya rumah sendiri, karena aku belum punya badan yang bugar untuk bisa menarik pasangan. Tapi ketika orang tersebut berusaha untuk ngelakuin hal yang menurut dia bakalan membangkitkan sesuatu yang bisa memberikan dia sebuah hasil yang sangat lumayan. Akan tetapi, jikalaupun orang tersebut tidak mendapatkan hasil yang seharusnya orang sukses dapatkan seperti mobil mewah, katakanlah dia hanya bisa membeli sebuah motor, katakanlah hanya bisa membeli barang yang tidak semewah orang yang dikatakan orang kaya atau bernilai tersebut. Apakah orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bernilai atau orang yang bervalue? Jawabannya pasti tidak. Karena orang tersebut sudah berusaha ya. Orang tersebut sudah berusaha untuk ngelakuin apapun yang bisa dia lakukan agar dia bisa menjadi orang yang bernilai. Setidaknya tidak bernilai di mata manusia, namun bisa bernilai di mata Tuhan. Jujur, pemikiran seperti ini itu adalah pemikiran yang sering aku tanam ketika aku waktu SMA. Dan seiring berjalannya waktu ketika aku memasuki jenjang perkuliahan dan perguruan tinggi, pemikiran tersebut justru lebih memudar atau bahkan bisa memudar seiring berjalannya waktu. Karena semakin kita belajar, semakin kita memperoleh segala sesuatu hal di dalam hidup ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang bisa menjadikan diri kita itu lebih aware, lebih sadar akan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Terus bahas apa lagi ya? Nah, mumpung sekarang aku lagi membahas tentang di dunia olahraga atau di dunia fitness, kita kaitkan dengan fitness ya, kita kaitkan dengan kondisi kesehatan. Kita sering melihat ya, orang tua yang dari usia mudanya itu tidak pernah berolahraga, tidak pernah
mengonsumsi makanan yang tinggi protein, tinggi serat. Tetapi di masa tuanya dia baru istilahnya berolahraga ya, baru menjaga pola makan, baru ngelakuin semuanya yang seharusnya dilakukan ketika dia berada di usia yang muda gitu ya. Memang kalau secara kita lihat secara dari faktor luarnya ya, memang mungkin bapak tua ini itu dia merasa masa mudanya itu seharusnya dipakai untuk mencari uang, untuk mengembangkan skill-skill yang lain, sehingga dia lupa akan kesehatan yang seharusnya dia bangun di usia muda. Nah, ini menarik sebenarnya nih. Ini sangat menarik. Dulu waktu SMA, aku selalu berpikir kalau dengan hanya aku ngelakuin disiplin olahraga seperti ini setiap hari ya, aku ngerasa aku sudah menjadi orang yang bernilai. Aku ngerasa menjadi orang yang punya nilai yang cukup tinggi. Nah, tapi ternyata selama ini aku salah. Salahnya di mana? Aku terlalu mandang diri aku ini sesuatu yang Aku terlalu mandang definisi dari value ini dalam artian yang sempit. Aku nggak merasa bahwa dulu itu ternyata dunia itu sangat luas sekali ya. Nggak semua orang, nggak semua hal yang kita lakuin itu justru memberikan kita value yang tinggi. Tapi ternyata orang yang tidak berolahraga sekalipun, orang yang tidak mendalami di dunia fitness sekalipun, itu bisa dikatakan orang yang punya harga diri atau nilai value yang justru lebih tinggi dibandingkan kita. Karena memang perjalanan orang mungkin berbeda-beda ya. Mungkin ada orang yang mulai olahraga dulu, terus dia baru nyari finansial, ataupun ada orang yang bisa nyari finansial dulu, baru bisa berolahraga. Jadi kebanyakan orang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa jadikan sebuah patokan olahraga dulu atau finansial dulu. Tapi kalau dari diri aku sendiri, Tuhan mungkin mandang aku sebagai makhluk yang diciptakan untuk harus melewati fase olahraga dulu. Setelah jasmani, baru finansial. Setelah finansial, baru jiwa. Dan aku baru mulai di fase finansial. Karena fase olahraga itu sudah aku berhasil lewati. Dari yang dulu aku berada di angka berat sampai 112 kilo, sampai akhirnya aku bisa menempuh berat yang ideal seperti ini. Seandainya kalau Tuhan langsung memberikan aku kondisi finansial yang baik tanpa aku memperdulikan kondisi kesehatan jasmani aku ini, pastinya di masa tua nanti aku bakalan tersiksa sendiri. Oke? Mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video pendek seperti ini. Dan aku harap kalian bisa mendefinisikannya. Aku harap kalian bisa mengerti apa yang aku ucapkan pada video kali ini. Jadi, ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian bisa menjadi orang yang high value man. Terima kasih. Sampai jumpa.